Oke, jadi baru-baru ini Kemhan RI telah mendorong pembangunan kemampuan Counter Unmanned Aircraft System atau Counter UAS secara berlapis dan terintegrasi. Jadi Counter UAV ini bos, karena ancaman saat ini banyak datang dari drone-drone ya kan, baik drone kecil maupun drone besar. Jadi bayangkan sebuah drone kecil terbang rendah menuju pangkalan militer, diam-diam ya kan, ukurannya mungkin nggak seberapa bos. Bahkan mungkin harganya kalah mahal dari sepeda motor bebek kita. Tapi kalau drone itu membawa kamera pengintai, bahkan mungkin amunisi atau menjadi bagian dari serangan berkelompok, nah loh ceritanya jelas bisa langsung bikin panik bos. Dan inilah wajah perang modern saat ini, yaitu kecil, murah, cepat, tapi bisa bikin pertahanan lawan pusing 7 keliling. Nah, negara kita Indonesia tampaknya nggak mau menunggu sampai drone lawan mengetuk pintu, baru kita sibuk mencari sapu. Telat bos. Jadi pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin, dalam ajang Indonesia Drone Expo 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kemhan, yaitu Laksamana Muda TNI Arif Harnanto, menegaskan bahwa pengembangan sistem tanpa awak harus berjalan beriringan dengan kemampuan Counter Unmanned Aircraft System atau Counter UAS. Jadi simpelnya, kalau negara kita membangun kemampuan drone, maka kita ya juga harus punya kemampuan untuk menghadapi drone milik lawan. Namun, counter drone yang dibayangkan Kemhan ini bukan sekedar satu radar lalu sebuah senjata. Nggak sesimpel itu bos. Kali ini sistemnya harus berlapis dan terintegrasi. Nah, bagaimanakah itu? Oke, tahap pertama katanya adalah deteksi. Jadi kita harus punya sistem yang mampu mengetahui bahwa ada objek udara mencurigakan. Setelah itu masuk ke identifikasi. Sistem harus mampu mengidentifikasi drone jenis apa itu, milik siapa, dan apakah itu benar-benar ancaman atau cuma drone-drone FPV hobi-hobian bayi bos. Nah, berikutnya adalah pelacakan. Setelah teridentifikasi dan itu adalah ancaman, maka pergerakan drone pun harus terus dipantau. Lalu dilakukan penilaian tingkat ancaman. Apakah drone cuma melintas atau sedang mengintai atau justru menuju instalasi strategis. Setelah itu, barulah masuk tahap pengambilan keputusan, kemudian penindakan. Dan disinilah konsep pertahanan berlapis jadi sangat penting bos. Kemhan menegaskan Indonesia nggak bisa menggantungkan seluruh pertahanan anti-drone pada satu teknologi doang. Karena drone juga berkembang cepat dan punya karakteristik berbeda-beda. Maka sensor yang digunakan harus dikombinasikan. Jadi ada radar untuk mendeteksi objek, sensor elektrooptik untuk membantu identifikasi visual, kemudian sensor akustik untuk menangkap karakteristik suara, serta deteksi frekuensi radio untuk mengenali sinyal-sinyal tertentu. Kemudian juga ada peperangan elektronika, sistem cyber, hingga berbagai sarana penindakan lainnya. Jadi yang mau dibuat sekarang bukan drone terlihat langsung tembak, nggak gitu bos. Jadi sistem harus tahu dulu apa yang dilihat, seberapa berbahayakah itu, lalu memilih respon yang paling tepat. Apakah dijammer, atau ditembak, atau malah didor pakai rudal langsung ya kan? Karena ini ya cukup riskan, salah menindak drone juga bisa menjadi masalah besar bagi kita, terutama di lingkungan sipil yang penuh pesawat, masyarakat, dan penggunaan spektrum elektromagnetik. Nah, yang lebih menarik, Arif pun menilai keunggulan pertahanan ke depan bukan semata-mata ditentukan oleh siapa yang punya platform yang canggih bos. Keunggulan itu justru katanya berada pada pihak yang paling cepat mendeteksi, memahami, memutuskan, bertindak, mengevaluasi, dan beradaptasi. Dan ini membawa kita pada pesan strategis terbesar. Jadi Indonesia nggak cukup hanya membeli sistem anti-drone dari luar negeri. Kemampuan nasional harus dibangun bos. Mulai dari sensor, software, algoritma, sistem kendali, komunikasi, navigasi elektronik, hingga kemampuan produksi. Jadi kesimpulannya admin tangkap, dalam perang drone bisa jadi yang menang bukan negara dengan drone yang paling mahal bos, tapi mungkin juga negara yang mampu melihat dan mendeteksi ancaman, beradaptasi dengan cepat, dan langsung punya penangkalnya sesuai dengan karakteristik atau besarnya ancaman. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia
negara kita bakal siap untuk menghadapi era perang drone-drone tempur kecil tapi mematikan? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.